Halo teman-teman semuanya, selamat datang di videoku. Di video kali ini, aku akan ngebahas seputar tentang PTDI STTD teman-teman. Di mana PTDI STTD baru-baru ini menggelar penandatanganan MOU atau kerjasama antara PTDI STTD dengan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan untuk teman-teman subscribe terlebih dahulu. Jika sudah subscribe, silahkan pasang tombol loncengnya, juga like, komen, dan share. Karena share itu penting. Jangan sampai informasi ini hanya berhenti di kalian aja teman-teman. Apa kabar teman-teman si pencatar tahun 2020? Kegiatan apa aja atau persiapan aja yang sudah kalian lakukan untuk mengikuti tes si pencatar tahun 2020? Jika kalian belum melakukan apa-apa, silahkan lakukan persiapan itu dari sekarang teman-teman. Karena sebentar lagi si pencatar tahun 2020 akan segera dibuka. Untuk informasi pendaftaran akan dibahas nanti lagi di video selanjutnya ya. PTDI melakukan kerjasama atau MOU antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia PTDI STTD dengan Bupati Mesuji Provinsi Lampung dalam rangka pembangunan Kabupaten Mesuji melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi untuk teman-teman yang berada di Lampung, itu sangat berpotensi kalian untuk menjadi PNS ketika kalian masuk ke STTD teman-teman. Bagi kalian yang berada di Lampung, ini adalah kesempatan emas untuk kalian melakukan atau mendaftar di PTDI STTD yang nantinya setelah lulus kalian akan menjadi PNS. Bukan hanya dengan Lampung saja, kali ini penandatanganan MOU kerjasama antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia PTDI STTD dilakukan juga dengan Bupati Kupang, yaitu Koryus Mareno dalam rangka pembangunan Kabupaten Kupang melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, untuk teman-teman yang berada di Kupang, ini peluang emas juga untuk kalian agar kalian bisa mendaftar ke sekolah tinggi yaitu PTDI STTD. Selanjutnya adalah penandatanganan MOU kerjasama antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia dengan PTDI STTD dengan Bupati Solok Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Solok Selatan, Dr. Handes Armenes dalam rangka pembangunan Kabupaten Solok Selatan melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Wah, luar biasa kan? Solok Selatan aja sudah MOU, udah kerjasama dengan STTD, di mana teman-teman yang dari Solok itu bisa menjadi PNS setelah lulus dari PTDI STTD. Selain penandatanganan MOU kerjasama antara Politeknik dan STTD dengan daerah, dilakukan juga perpanjangan perjanjian kerjasama antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia PTDI STTD dengan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Bapak Yuris Kepala Bidang Pengembangan Kabupaten Kampar. Nah, ini Riau juga sedang lagi bangkit-bangkitnya nih untuk transportasi di Indonesia. Jadi teman-teman di Riau, siapkan dari sekarang, silahkan berusaha sekuat mungkin, semampu mungkin, agar kalian bisa menjadi taruna di PTDI STTD. Selanjutnya, perpanjangan kerjasama MOU juga dilakukan oleh Kabupaten Tabalong, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Kalimantan Utara dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau PTDI STTD. Nah, ini membuka peluang lagi untuk Kabupaten Tabalong, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kerjasama ini membuka peluang untuk teman-teman semua yang berada di daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk bisa masuk PTDI STTD teman-teman. Nah, ini ada informasi terbaru dari PTDI STTD. Bersumber dari Kendari Pos, yaitu pendaftaran taruna dibuka 1 April 2020. Kemenhub membutuhkan 2.676 pegawai jebolan STTD. Wow, itu banyak banget. Berarti ini akan membuka peluang untuk teman-teman semua yang berada di seluruh Indonesia untuk bisa daftar ke STTD. Informasi ini disampaikan melalui sosialisasi ke daerah-daerah. Salah satunya adalah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memanggil putra-putri Sultra untuk menjadi taruna di sekolah kedinasan.
PTDI STTD membuka peluang bagi putra-putri Sultra yang ingin mendaftar untuk menjadi taruna. Pendaftaran ini dimulai dari 1 hingga 30 April 2020. Kami melakukan kunjungan ke Sultra guna membuka peluang calon taruna baru di Kemenhub, baik dari perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Untuk masyarakat Sultra, kami hadir langsung di sini untuk sosialisasi kepada mereka, ujar Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia PTDI STTD, Hendro Surahmat ATD, yaitu ditemui Selasa 18 Februari 2020. Bapak Hendro Surahmat menambahkan hari ini pihaknya akan bersosialisasi di beberapa sekolah-sekolah. Ini menjadikan kegiatan yang memberikan informasi cukup bagi masyarakat Sultra untuk membangun SDM perhubungan. Sebab SDM perhubungan baik pusat maupun daerah terutama di Kendari masih sangat diperlukan. Menurut saya, untuk wilayah Sultra masih sangat kurang untuk taruna STTD. Sehingga saya perlu turun langsung ke Sultra. Selain sosialisasi terkait STTD, saya juga ingin sosialisasi dengan jajaran pemerintahan, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota, sehingga bisa menginformasikan penerimaan ini kepada putra-putri daerah yang ada di Sultra. Ungkapnya di samping Kepala BPTD Wilayah Sultra, Beni Nurdin Yusuf. Calon taruna akan melakukan tahapan seleksi seperti seleksi berbasis CAT, psikotes, kesehatan, kesemaptaan, dan wawancara. Kalau kebutuhan taruna di Kemenhub, Kementerian Perhubungan yang akan diangkat menjadi pegawai itu informasinya 2.676, baik taruna darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Setiap tahun akan seperti itu. Jadi sangat sayang bila tidak dimanfaatkan oleh pemuda-pemudi Sultra. Namun untuk taruna juga ada penerimaan yang non-PNS dan akan bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, terangnya. Nah ini informasi buat teman-teman semua. Ini di luar dari STTD ya, karena STTD semuanya menjadi PNS. Sultra sangat beruntung. Dari beberapa provinsi regional Sulawesi, hanya 3 daerah yang dipilih jadi sasaran sosialisasi, yaitu Gorontalo, Mamuju, dan Sultra. Saya berharap bisa menginformasikan sekolah yang berada di bawah naungan Kemenhub. Ini harus dimanfaatkan putra-putri daerah karena kesempatan juga untuk menjadi pegawai negeri tanpa mengurangi informasi yang ada di daerah tersebut, kata mantan Kepala Disub Sulawesi Tengah itu. Beni Nurdin Yusuf menyambut baik penerimaan taruna STTD untuk para putra-putri Sultra. Sosialisasi kami laksanakan di SMA 4 Kendari hari ini. Kami undang 10 sekolah lainnya di kota Kendari sehingga ini dapat tersosialisasi dengan baik. Ambil peluang ini demi meningkatkan SDM perhubungan Sultra, ujarnya. Baik, gimana teman-teman? Semoga dengan adanya informasi ini menambah wawasan untuk teman-teman semuanya yang berada di daerah, terutama kota-kota yang tadi kakak sebutkan ya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi peluang bagus untuk teman-teman semua mendaftar ke PTDI STTD. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Jika sudah subscribe, kakak doakan kalian dilancarkan dan dimudahkan untuk kalian tes di sekolah tinggi yang kalian inginkan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamu ingin masuk sekolah kedinasan? Yakin gak mau mempersiapkan dan membiasakan diri menghadapi berbagai tahapan seleksinya? Faktanya, lebih dari 75% pelamar tidak lulus atau gagal dalam seleksi tes kompetisi dasar, SKD, atau TKD. Bimbel Bina Taruna Wiratama atau Bimbel BTW adalah gerbang masuk ke sekolah kedinasan dan CPNS atau ASN. Bimbel BTW menggabungkan sistem bimbel berbasis online yang dilanjutkan dengan sistem tatap muka yang mampu mengantisipasi masalah-masalah kegagalan untuk masuk ke sekolah kedinasan. Ada beberapa fitur utama di aplikasi Bimbel BTW yang pastinya bakal ngebantu kamu banget. Yang pertama, kita dapat memilih berbagai program seperti TKD, TKB, TBI, dan masih banyak lagi.
Kita juga bisa mengerjakan modul-modul pada setiap programnya, di mana terdapat 60 modul dengan 6.000 soal pada setiap programnya. Kita bisa memilih paket belajar sesuai dengan budget yang kita miliki. Selain itu, kita juga bisa melihat rapot hasil dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Eits, bukan hanya itu. Di aplikasi Bimbel BTW juga terdapat beberapa fitur pendukung seperti spesial BTW, rekomendasi BTW, inspirasi BTW, dan serba-serbi BTW. Terus metode pembayarannya gimana? Gampang banget. Setelah masuk ke aplikasi, kalian tinggal pilih program bimbel. Terus pilih paket bimbel yang kalian mau. Kemudian verifikasi identitas diri dan paket yang kalian pilih. Tinggal pilih nih metode pembayaran yang kalian mau. Dan kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal modul sesuai paket yang dipilih. Ayo, tunggu apa lagi? Download aplikasi Bimbel BTW di Play Store sekarang juga.